Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan anomali Boger sederhana dan anomali Boger lengkap. Sekaligus kita akan menginput data anomali Boger sederhana dan anomali Boger lengkap ke OSIS Montage. Oke, langsung saja untuk mendapat ABS-nya. Data yang dibutuhkan di sini itu ada UTM-X, UTM-Y, elevasi, dan data gravitasi yang telah terkurus hingga udara bebas, Boger correction, dan anomali Boger sederhana. Selanjutnya untuk mendapat ABL-nya kita perlu lakukan koreksi parent dan lanjutkan mendapatkan anomali Boger lengkapnya. Oke, saja untuk mendapatkan Boger koreksinya langsung saja kita masukkan perhitungannya itu 0,193 kalikan terhadap nilai destasnya. Karena di sini destasnya itu untuk darah destasnya itu sekitar 1,87 kali terhadap elevasinya. Sehingga didapatkan Boger koreksinya. Kemudian untuk anomali Boger sederhananya itu merupakan hasil dari data gravitasi yang telah terkoreksi hingga udara bebas, kita kurangkan terhadap Boger koreksinya, sehingga didapatkan anomali Boger sederhananya. Kemudian untuk ABL-nya itu merupakan data gravitasi yang telah terkoreksi hingga koreksi medan. Jadi untuk koreksinya itu tinggal kita masukkan saja data ABS-nya ini, kemudian kita jumlahkan terhadap koreksi medannya. Oke, sehingga dapatkan anomali Boger lengkapnya. Kemudian data ini akan kita input dalam OSIS untuk melihat konturnya seperti apa. Jadi datanya tinggal kita copy saja. Kemudian kita buat di Notepad file baru yang berisi data tersebut, database dan data filenya. Oke, kalau sudah selesai kita simpan filenya. Kemudian kita panggil data tersebut di OSIS. Oke, kita buat database baru dulu ya. Jadi tadi data yang tadi masih terpengaruh sama data ini. Kita buat database baru. Oke, dan setelah kita membuat database baru pada OSIS, kita pilih data, kemudian import ASCII. Oke, next. Oke, setelah kita masukkan data tersebut di OSIS, selanjutnya kita atur koordinatnya di OSIS untuk bisa kita melakukan proses penggridan. Jadi kita langsung pilih koordinatnya, kita pilih koordinat, kemudian set projection, masukkan
Untuk koordinat X nya kita masukkan total UTM X, Y nya itu UTM Y, dan projection. Setelah itu kita pilih modify, kita pilih project X Y, dan kita next. Untuk datumnya sini kita pilih WGS 84. WGS 84. Kemudian untuk projected method, kita pilih untuk daerah penelitian kita ini kemarin itu, yaitu masuk di pilih UTM, kita pilih UTM zona 51S sesuai daerah penelitian zonanya. Kita next lagi, next, dan kita oke. Sini kita sudah mengatur koordinatnya. Selanjutnya kalau kita ingin melakukan grid habis maupun abelnya, kita tinggal pilih grid, kemudian kita pilih dialog control, grid, kemudian gridding, terus kriging, lalu kita pilih dialog control, channel to grid, kita pilih data apa yang akan kita menunjukkan konturnya. Sini misalnya ABS nya, dan input nama filenya nanti untuk gridnya, misalnya ABS dan kita oke, maka akan muncul grid anomali Bogle sederhananya. Jadi inilah anomali Bogle sederhana dalam penelitian. Nah, untuk abelnya, menunjukkan abelnya kita lakukan hal yang sama. Kita pilih grid lagi, kemudian pilih gridding, dialog control, masukkan abelnya, terus sini kita ganti nama untuk gridnya, misalnya ABL, dan kita pilih oke. Maka akan muncul anomali Bogle sederhana lengkapnya. Kita lihat di sini antara anomali Bogle lengkapnya dan anomali Bogle sederhananya itu hampir itu memiliki kemiripan, tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian kita lanjutkan ke pengolahan menggunakan server, dimana di server ini nantinya kita akan membangun data ini, kemudian memberikan keterangan-keterangan baik itu legenda atau judulnya dan lain-lain sebagainya. Langsung buka server, kita pilih import. Setelah itu kita pilih kontur, tinggal kita pilih di mana kita simpan kita punya lembar kerja tadi.
Ini yang pertama kita normal untuk kesederhanaannya, klik dan open, maka akan muncul anomali buku dengan penelitiannya. Ya, untuk pengaturannya di sini saya akan mengatur untuk kita ingin memberikan legenda pada lembar pengerjaan kita ini. Caranya pertama kita masukkan dulu warna dari konturnya. Pilih levels, kemudian kita masukkan skala warnanya, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan warna dari anomali logo gravitasi. Sini saya menggunakan nomor Rainbow 16. Kita oke. Pilih centang dalam kotak ini, muncul gambarnya. Untuk keterangan mengenai konturnya bisa kita rapatkan karena konturnya mungkin terlalu jauh, jadi kita bisa perkecil ini konturnya. Oke, itu misalnya. Kita atur. Sudah ada. Tambahkan di kotak misalnya. Tambahkan kotak. Keterangan pada legendanya. Tinggal untuk skalanya kita pilih, kita klik ini konturnya di kanan, dan add to map, lalu skala bar. Maka akan muncul skala bar daerah penelitian. Simpan di mana saja. Ini kita ingin munculkan kita klik poin dimanapun, dan di simbolnya kita ganti di simbol, kita ganti GSI default system, kita ganti dengan GSI not error. Simbolnya kita tinggal pilih yang mana. Tinggal kita tarik pada lembar kerja kita. Oke. Tambahkan lagi keterangan lain agar mempercantik kita. Ya, tambahkan keterangan lain. Teks, tekan pertama kita akan beri keterangan UTM-X dan UTM-nya.
Untuk judulnya kita bisa menggunakan data yang tinggal copy saja, kita ganti keterangannya. Selanjutnya kita tambahkan lagi legenda di bagian sini misalnya. Paste. Setelah warnanya satu miligram. Tarik garisnya. Oke, kemudian untuk judulnya tinggal tambahkan saja judulnya Google Shader. Oke.
Selanjutnya kita buat satu kotak lagi untuk kotak pinggirnya, agar pas saat kita output gambar itu memiliki garis pinggir sesuai dengan kotak darah pengerjaan kita. Oke. Kalau sudah, saatnya kita simpan lembar pengerjaan kita. Tinggal kita Ctrl S, kemudian simpan semua tadi ABS, save. Kemudian untuk ABL-nya kita buat lagi yang baru. Atur output pengerjaannya, lembar pengerjaannya. Oke, sudah benar. Ini kita panggil datanya, ABL-nya, dan ganti warnanya, skala warnanya. Setelah itu membuat keterangan lainnya pada server itu tinggal copy saja yang ada di lembar ABS-nya atau lembar yang ada lembar pengerjaan sebelumnya. Jadi tidak perlu kita input secara manual. Tinggal kita copy saja. Misalnya untuk kotak-kotaknya selanjutnya. Oke, menyesuaikan ukuran kotak lembar pengerjaan kita. Copy dari kotak lain. Nah, untuk map skalanya ini tidak bisa di copy, jadi kita harus tembusin secara manual. Klik kanan, add to map, skala bar. Poin utara selatan yang bisa kita copy. Jadi selain map skala pada lembar pengerjaan ABS itu bisa kita copy, dimudahkan kita pada saat membuat keterangannya. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita simpan data lembar pengerjaan kita. Ctrl S. Kemudian kita langsung save. Oke, untuk menampilkan hasil lembar kerja kita ini dalam bentuk gambar atau PDF atau lainnya, kita tinggal pilih ini, export. Kemudian sudah pilih dalam bentuk ada berbagai tipe sini, apakah dalam bentuk JPEG, PDF atau gambar. Saya pilih dalam bentuk gambar, portrait dan grafik. Kemudian simpan namanya L, dan kita save. Atur untuk subtraksi warnanya seperti apa. Oke.
maka akanlah muncul hasil ini, gambar bentuk PNG. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.